Jadi dari 1.800, ini dari gereja lokal yang pernah gue amatin, 1.800 jemaat atau 1.600 kurang lebih kehadiran per minggu. Itu yang hadir di kebaktian, di ibadah raya umum, ya. Tapi kemudian yang masuk ke dalam ibadah remajanya, ya, itu menurun dengan sangat drastis, katakanlah 100 atau 200 orang. Padahal asumsinya 1.600 itu asumsinya jika mereka adalah suami istri, maka 1.600 itu katakanlah 800. Ya kan, 800 atau kita anggaplah pukul batas bawahnya adalah kurang lebih 500. Batas bawah 500 keluarga. 500 keluarga dengan asumsi anak-anaknya ada 1 atau 2 orang. Maka seharusnya remajanya more than 200. Terus kemudian turun ke pemuda. Pemudanya nggak 200. Pemudanya 30 nggak sampai. 20 sampai 30. Data yang sangat mengejutkan. Alasan terbesar anak muda malas ke gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Banyak sekali Polikardus yang kejang-kejang, teman-teman, lantaran konten kita kemarin yang membahas bahwa ternyata di Indonesia banyak sekali orang-orang Kristen, anak-anak mudanya yang sudah meninggalkan gereja, sudah tidak mau ke gereja. Padahal yang ngomong itu bukan saya, tapi pendeta Andre Tungtung sendiri, yang mengakui dari hasil temuan dia, hasil survei dia, bahwa sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi yang mau ke gereja. Yang ngomong bukan saya, teman-teman, tapi Andre Tungtung. Tetapi seperti biasa, Polikardus cuman bisa menyalahkan orang lain, cuman bisa kejang-kejang. Cuman bisa kejang-kejang. Nah, inilah kelakuan mereka. Yang ngomong orang lain, kita cuman tampilkan data, marahnya ke kita. Kalau cuman sekedar marah, masih oke lah, ya. Yang penting jangan sampai lapor lagi, teman-teman. Jangan sampai nanti bikin laporan berjilid-jilid ke kantor polisi lagi. Dengan mengatakan, wah, Jadid HMC, dokter akal, membuat berita yang menggemparkan, menjelekkan kekristenan. Halo, saya membacakan berita, saya menyampaikan apa adanya. Begitu yang tertulis, begitu yang saya sampaikan. Dan ini yang ngomong, ya, pendeta Andre Tungtung yang notabene, ya saya rasa nggak perlu lagi lah, ya, kita jelaskan siapa pendeta Andre Tungtung. Jadi bagi teman-teman sebelah, kalau mau kejang ya jangan ke saya gitu. Ini kan realitas, suka tidak suka ya kita harus menerima fakta ini gitu. Dasarnya apa kalian tidak terima? Nah, kan lucu gitu kan. Memang kenyataannya gitu, ya sudah gitu. Oke? Ya, kita akan lanjut teman-teman, dan di sini saya ingin memberitahukan, ya. Kalau kemarin ini kan data dari Andre Tungtung. Kali ini kita akan sampaikan data dari Bimas Kristen, ya. Dirjen Bimas Kristen, yang notabene adalah perwakilan resmi kekristenan di pemerintah. Ya, jadi jelas kalau Bimas Kristen ini bergerak mewakili kekristenan. Ya, saya sampaikan datanya teman-teman. Dirjen Kristen, 50% generasi milenial Republik Indonesia tinggalkan gereja. Tinggalkan gereja teman-teman, ya. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Profesor Dr. Thomas Penturi, menyebutkan 50% generasi milenial penganut Kristen di Indonesia meninggalkan gereja. Thomas menilai gereja bertanggung jawab untuk menarik kembali generasi muda kembali kepada gereja. Hasil riset generasi milenial atau generasi muda yang pergi meninggalkan gereja, itu tanggung jawab gereja untuk kemudian mencari kembali, menarik kembali mereka, kata Thomas Penturi kepada satuharapan.com, Jakarta. Menurutnya, apabila ada problem-problem yang menyebabkan generasi milenial meninggalkan gereja tersebut untuk segera diselesaikan solusinya. Dirjen Bimas Kristen itu menyatakan siap bekerja sama dengan gereja untuk bersama-sama mengatasi persoalan tersebut. Nah, ini cukup mengejutkan teman-teman, ya. Kalau kemarin kita bahas dombanya dicuri, ya, dicuri oleh gereja lain. Ini dombanya meninggalkan kandang dan tidak kembali. Bukan dicuri, ya. Bukan dicuri, tapi tidak mau kembali. Dan Dirjen Bimas Kristen mengatakan harus cari nih solusi, supaya dombanya bisa kembali ke kandangnya. Minimal dombanya punya kandang, jangan sampai domba nggak punya kandang, kan begitu. Harus
dicari solusi untuk menarik kembali mereka. Lucu juga ya. Kalau orang udah nggak mau ke gereja, kok dipaksa. Kenapa harus ditarik gitu? Tapi ya namanya mungkin domba ya. Domba itu kan di mana tuannya tarik ya sudah gitu kan, ditarik ke kiri lah mereka. Ke kanan ditarik ya ke kanan lah mereka ya. Apakah jemaat itu seperti itu? Gampang untuk ditarik-tarik? Ya kita nggak tahu. Tetapi inilah yang disampaikan. Ya. Hasil riset mengatakan bahwa gereja 50% sudah ditinggalkan. Ini Indonesia teman-teman ya, Indonesia. Dan kita baca lagi. Sebelumnya ketika menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk peran pastoral gereja pasca pemilu 2019 di hal utama Rumah Sakit PGI ini, Jakarta, Dirjen Bimas Kristen yang menjabat sejak tahun 2017 itu menyebutkan hasil riset lembaga Bilangan Research Center tentang spiritual dan religiusitas generasi muda di Indonesia yang memiliki data sebanyak 50% generasi muda meninggalkan gereja. Kita tidak tahu, kita belum mencari tahu kenapa mereka meninggalkan gereja. Tapi yang pasti, ada angka itu menunjukkan setengahnya meninggalkan gereja. Penduduk Indonesia sekitar 267 juta, sebanyak 70% usia produktif, dan generasi muda milenial sebesar 52%. Penduduk penganut Kristen sebesar 7%, Katolik sebanyak 2,9%. Jadi Kristen dan Katolik sekitar kurang lebih 10% dari 267 juta. Generasi muda penganut Kristen sebesar 10 juta lebih ya teman-teman ya. Jadi kalau dibilang orang Kristen, baik itu Protestan maupun Katolik digabung kurang lebih ada 26 juta. Dari 26 juta itu yang muda, artinya yang usianya generasi muda ya setengahnya. Artinya ada sekitar 13 juta orang. Dari 13 juta itu yang ke gereja cuma 50%. Ya, artinya ada 7-8 juta orang, 7 juta orang yang tidak bergereja lagi. Tidak bergereja lagi, teman-teman. Dan kenapa itu terjadi? Ya, itu urusan mereka lah ya. Bisa jadi mereka tersadarkan. Bisa jadi mereka menemukan kebenaran. Bisa jadi ya karena nonton debat gitu ya. Yang muda-muda ini kan banyak yang nonton debat. Bahkan yang lebih lucu, kalau kita lihat Polikardus yang ikut dalam diskusi, itu juga nggak ke gereja itu. Ya, coba lihat, mereka hari Minggu buka komal. Erben, Sofiatul, Edis, mana ada ke gereja itu? Pak Bom-Bom, lebih parah lagi. Kalau bukan diundang sebagai pengkhotbah, nggak mau dia ke gereja, teman-teman. Kecuali dia yang ngomong. Kalau dia yang ngomong, dia yang naik mimbar, mau dia ke gereja. Kalau nggak, apa ke gereja? Ya, ini harus jadi masukan ya buat kalian. Dan sekali lagi, saya sajikan data penunjangnya supaya kalian dengar sendiri. Pengakuan dari si Andre Tungtung dan juga pendeta Beni Solihin. Jadi gereja saya berpindah-pindah, mulai dari yang kaku sampai yang fleksibel, bahasanya mungkin begitu gitu ya. Dari mentok kiri sampai mentok kanan. Dari mentok kiri sampai mentok kanan, saya udah ya secara tidak langsung Tuhan mengarahkan saya seperti itu, dan ternyata saya baru lihat kenapa saya gerejanya bisa berpindah-pindah seperti itu. Ini bukan karena saya keliling gereja, bukan ya, tapi karena dari sekolah minggu besar di lingkungannya gereja tertentu, terus setelah itu ketika masuk di sekolah diajak teman untuk bergabung dengan komunitas tertentu, dan ketika berkuliah masuk juga dengan pembinaan tanda kutip pembinaan iman atau pembinaan doktrin di gereja tertentu gereja juga. Yang identik tertentu gitu ya. Identik tertentu juga gitu. Iya. Dan sekarang kerjaan saya adalah meneliti. Kerjaan saya adalah meneliti bagaimana pertumbuhan gereja atau pertumbuhan umat Kristen di Indonesia. Yes, menarik gitu. Seperti itu. Yang diteliti itu seperti apa? Jadi menelitinya bukan berarti gereja ini bertumbuh apa tidak, bukan, tapi menilai. Salah satunya adalah seperti contoh yang sedang kami kerjakan sekarang itu adalah kami sedang meneliti kepada generasi muda, khususnya Gen Z, bagaimana mereka melihat gereja. Dan bagaimana juga misalnya apa sih yang mereka malas gitu loh, datang ke gereja itu malasnya kenapa? Terus gereja seperti apa yang mereka cari? Nah teman-teman, teman-teman baru mendengar bagaimana yang diceritakan oleh Bro Cemara ini ya, namanya anyway Cemara, itu menarik sekali. Pohon cemara. Iya, tapi jangan ditanyakan historinya ya.
Oke, itu akan personal. Karena belum tervalidasi secara 100% itu. Oke. Nah, ini kelihatan memang orang yang berbicara berdasarkan data empirik ya. Dan mungkin teman-teman baru sadar, baru tahu, oh ternyata ada tuh selama ini lembaga survei penelitian yang membicarakan tentang perkembangan gereja, membicarakan tentang survei lapangan. Kuantitatif 90%. 90% kuantitatif dan kualitatif 10. Kualitatifnya ada yang berupa fokus group discussion, jadi kita mengumpulkan para hamba Tuhan misalnya terus kita berbicara, itu juga ada. Tapi hampir semuanya itu berupa kita survei data ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, jadi ini menarik sekali karena sometimes kita cuma melihat gereja itu sebagai tempat ibadah di level awam ya. Di level orang pada umumnya melihat gereja itu sebagai tempat ibadah saja dan kemudian wah ini rame ya, oh itu ini ya, atau mungkin wah ini kurang ya, atau gerejanya jadi sepi ya dan sebagainya. Orang cuma melihat sebatas fenomena itu. Tetapi data-data yang boleh disajikan oleh Bro Cemara ini akan menjadi satu data yang sebenarnya patut untuk kita evaluasikan begitu. Karena banyak orang tuh cuman berasumsi. Betul. Tapi data-data yang akan disampaikan ini saya rasa punya background validitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita ngomongin dulu soal sampling, Bro, ya. Sebelum data-data yang mengejutkan terjadi, kayaknya ada yang mau kepo dulu. Data pertama yang Bro mau sampaikan, yang bikin orang itu pengen, gue mau denger nih. Apa, Bro? Kita jangan ngomong sampling dulu. Nanti kita ngomong datanya dulu, apa yang bisa bikin teman-teman bocoran dikit, spill dikit. Data apa yang bikin lu kaget atau yang membuat lu sampai concern banget tentang gereja saat-saat ini? Data yang sangat mengejutkan dan membuat hati ini serasa iya itu yang memang saya rasakan juga dari dulu, itu adalah alasan terbesar anak muda malas ke gereja, tidak mau ke gereja adalah sikap dari orang dewasa yang terlalu menghakimi mereka. Ketika mereka datang dengan pakaian yang tidak sesuai dengan standarnya mereka misalnya, tapi ini memang tidak sampai ditanya alasannya mereka ya. Jadi mereka berkata dari salah satu, entah itu alasan pertama atau alasan kedua, nanti lihat lagi. Jadi dua alasan terbesar kenapa anak muda tidak datang di gereja adalah, pertama adalah sikap orang tua yang menghakimi mereka. Sikap jemaat yang menghakimi mereka. Orang tua, atau pemimpin gereja bahkan mungkin ya. Iya betul, atau bahkan termasuk itu. Pokoknya orang yang lebih senior di gereja yang menghakimi anak-anak muda. Iya, mereka sangat merasa terhakimi dan itu membuat mereka malas ke gereja. Wow. Jadi sebenarnya apa yang jadi asumsi gue malah terbukti dengan data yang lu baru sampaikan tuh. Betul. Karena gereja 360 beberapa konten yang kita udah bikin adalah salah satunya tuh itu yang gue amatin secara di lapangan ya, tanpa data survei ya, tapi yang gue amatin seringkali anak muda itu males banget karena gereja bukan jadi tempat kelepasan, tapi gereja menjadi tempat penghakiman. Wah betul. Wah asik. Oke, kita ngomongin sampling ya teman-teman ya. Jadi supaya kita nggak asal ngomong, kira-kira samplingnya gimana bro? Data-data yang lu mau sampaikan ini itu tuh sebenarnya dari mana, samplingnya bagaimana, apakah valid atau tidak? Boleh ceritain sedikit aja bro. Jadi untuk survei yang terbaru ini kita lakukan di tahun lalu ya, tahun 2024 sekitar April atau Juni. Nah, kita mengambil data itu total respondennya kita ambil 1.400 responden tapi ini kami mengambilnya hanya di kota-kota besar di Indonesia. Karena kalau kita mau ambil di seluruh daerah tentu saja kan juga pasti dinamika kan akan berbeda gitu ya, gereja di kota dan gereja di desa kan analisanya berbeda. Jadi supaya betul-betul bisa menganalisa dengan lebih tajam gitu ya di suatu konteks tertentu. Karena kan kita anggaplah konteks perkotaan ini kita ambilnya perkotaan gitu ya, makanya kita ambilnya yang hanya di beberapa kota di Indonesia saja. Tapi kami mengambilnya di 1.400 responden dan kami nyebarinnya di mana kuesionernya? Oh ya, kami menyebarkannya secara online, tapi kami menyebarkan bukan via gereja, tapi via sekolah-sekolah. Via sekolah-sekolah. Via sekolah-sekolah. Kenapa? Karena kalau kita nyebarinnya ke gereja berarti hanya mencakup mereka yang rajin ke gereja ataupun yang
mereka yang kontaknya dimiliki oleh gereja gitu kan. Menarik. Baru mereka mengisi. Ini menarik, ini gue suka ya. Dan ini penting karena apa? Karena kebanyakan para operator gereja, oke, let's say gue sebut operator, maksudnya adalah mereka pemimpin di gereja. Either mereka adalah rohaniwan, pendeta, penginjil, atau mereka yang adalah pengurus aktivis majelis. Sometimes data di gereja tersebut bisa bias karena yang mereka cuman amati adalah mereka yang masih mau datang ke gereja. Tidak itu saja. Dan bagi beberapa gereja sebetulnya mereka bahkan menganggap yang namanya jemaat mereka itu adalah yang terdaftar, bukan mereka yang hadir. Banyak kan? Menarik. Jadi ambil sekolah ini yang labelnya Kristen ini akan cukup mewakili mereka yang bisa jadi selama ini juga tidak kelihatan ke gereja kan? Betul. Oke, lanjutkan. Dan itu kami sebarkannya juga bukan, jadi kami bukan hanya di sekolah Kristen saja, tapi kami membuatnya berimbang antara sekolah Kristen dan juga sekolah negeri maupun sekolah swasta lainnya. Oke. Ini betul-betul mewakili grassroots. Betul-betul mewakili, dan itu ada hasil yang mengejutkan juga sebetulnya perbandingan antara sekolah Kristen dengan sekolah negeri, hasil spiritualitasnya. Oke lah, itu untuk topik yang lain saja. Untuk topik yang lain ya, Untuk karena yang lain. nanti akan ada episode berikutnya karena kita lagi bicara data dan tentu saja tujuan dari channel Gereja 360 ini adalah untuk membicarakan tentang realita yang terjadi di dalam pelayanan atau gereja hari ini. Dan kami percaya bahwa kita membicarakannya dengan jujur, dengan humble, dengan rendah hati. Ini akan memungkinkan transformasi terjadi sekali lagi ya. Teman-teman, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang berasa relate banget dengan apa yang disampaikan oleh Bro Cemara, segera tuliskan komen teman-teman apa yang terjadi ya. Teman-teman yang misalnya masalah dihakimin, masalah wah itu terjadi banget tuh, gerejaku udah nggak menjangkau lagi, gerejaku udah nggak lagi doing outreach, yang kerjanya cuma ngurusin apa yang ada aja. Silakan tuliskan komentar teman-teman ya. Kita lanjut bro, kita lanjut. Oke, jadi data yang bisa disampaikan, yang pertama yang lu temuin, yang bikin lu jadi galau adalah? Data yang membuat saya sangat galau adalah, sebetulnya kalau ditarik sebelumnya lagi gitu ya, satu data lagi yang saya rasa sangat galau adalah, ternyata setelah disurvei ke 1.400 orang tadi, ternyata yang rutin ke gereja, yang betul-betul setiap minggu ke gereja itu hanya 64%. Jadi bisa dari 1.400 dari 1.400 responden. Iya. Itu hanya 65% lah mereka yang betul-betul rutin ke gereja. Anak muda ini atau anak sekolah ini rentang usia berapa nih, Bro? Usianya rentangnya adalah dari usia 12 sampai ke 26 tahun. 12 sampai 26 remaja ke pemuda. Jadi kita tadi kalau secara jenjang sekolah kami ngambilnya dari SMP, SMA dan kuliah. 26 juga berarti usia kerja awal ya. Betul. Wow. 64%, which means berarti 800 orang saja sekitar, more or less. Ya, dari 1.400. Angka yang menyedihkan ya sebenarnya ya. Sangat menyedihkan. Sebenarnya gini, itu yang gue pernah sebutin salah satu di konten gue ya. Jadi dari 1.800, ini dari gereja lokal yang pernah gue amatin, 1.800 jemaat atau 1.600 kurang lebih kehadiran per minggu. Itu yang hadir di kebaktian di ibadah raya umum ya. Tapi kemudian yang masuk ke dalam ibadah remajanya ya, itu menurun dengan sangat drastis, katakanlah 100 atau 200 orang. Padahal asumsinya 1.600 itu asumsinya jika mereka adalah suami istri, maka 1.600 itu katakanlah 800. Ya kan, 800 atau kita anggaplah pukul batas bawahnya adalah kurang lebih 500. Batas bawah 500 keluarga. 500 keluarga dengan asumsi anak-anaknya ada 1 atau 2 orang. Maka seharusnya remajanya more than 200. Terus kemudian turun ke pemudanya nggak 200, pemudanya 30 nggak sampai, 20 sampai 30. Itulah realita di beberapa gereja hari ini yang kita harus hadapin tuh. Dan yang lu dapatin adalah masih mending sih dari 1.400, 800 yang pergi ke gereja. Namun saudara, mari kita lihat potret-potret gereja di Eropa, tempat munculnya reformasi 500 tahun yang lalu.
Bagaimanakah keadaannya saat ini? Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%. Setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%. Saudara pasti sudah stres, gak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Sekarang mari kita pergi ke satu negara, singkat saja, di Jerman. Apa yang terjadi? Saudara, sebuah sumber mengatakan semakin banyak orang Jerman dewasa ini bukan pergi ke gereja, tapi pergi kepada para perenung, dukun-dukun, ahli-ahli sihir untuk mendapat penghiburan yang dulunya mereka dapat di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Jumlah ateis, orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mau tahu tentang agama, terus meningkat. Hari ini jumlahnya 31% dari penduduk Prancis sendiri. 31%. Yang terbanyak adalah kaum muda, generasi milenial. Berapa jumlah orang Protestan di sana? Orang Reform di Prancis, tempat John Calvin. Jawabnya adalah 3%. 3%. Kita memperingati 500 tahun reformasi. Tapi saya nggak yakin kota-kota ini memperingati. Lalu buat apa kita peringati? Di sana hanya ada sebatang nyala korek api kecil yang tidak membakar apapun. Yang tidak bisa menyalakan sepuntung rokok pun. Tapi yang menjadi serius adalah ketika kita mulai mencari tahu apa sebabnya sih kekristenan di sana itu menurun. Saudara, ada banyak faktor. Baik faktor eksternal maupun internal yang membuat kekristenan di Eropa itu menurun. Tapi saya nggak peduli dengan faktor eksternal deh. Terlalu rumit, terlalu panjang. Saya ingin ambil faktor internal. Itu pun 2 saja. Sebagai otokritik kita gereja orang-orang Kristen. Yang pertama, saudara, apa sebabnya kekristenan di dunia Eropa itu menurun? Ini adalah dampak pemikiran atau dampak pemikiran teolog-teolog liberal. Saudara, dengan pemikiran yang tajam, logika yang tinggi, analisis Alkitab yang luar biasa jelimetnya, tetapi mereka bisa terangkan dengan nalar yang luar biasa dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang begitu nyata. Para teolog-teolog ini menolak Alkitab sebagai firman Allah. Ya, kalau saya ngomong tuh selalu pakai data, teman-teman.
Kita selalu ngomong pakai data, bukan pakai cuap-cuap omong kosong seperti yang dilakukan channel-channel Polycardus. Ya, teman-teman sudah dengar ya, dan saya tampilkan data. Gereja di Eropa berubah menjadi bar hingga tempat main skateboard. Lucu juga kalau jadi tempat skateboard. Yang takutnya masih ada ornamen-ornamen gereja, masih ada ya relief atau pahatan-pahatan Yesus dan sebagainya gitu kan. Kalau jadi tempat skateboard ditabrak pula nanti kan, tiba-tiba patung ditabrak kan, aduh gimana lah gitu kan, menyedihkan juga. Jadi fenomena tak biasa terjadi di Eropa, sejumlah gereja mengalami perubahan fungsi. Saking sepinya jemaat, gereja di sana berubah menjadi bar hingga tempat main skateboard. Fenomena ini terlihat di sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Belgia, Belanda, Inggris, Skotlandia, hingga Swedia. Jadi gereja sudah ditinggalkan teman-teman. Ya mungkin ya ini sedang musim gugur lah kalau saya bilang ya, musim gugur. Nih, jadi hotel hingga bar. Jadi bar teman-teman. Bahkan ada yang jadi ini ya, klub nih. Nih jadi tempat minum. Minum bir guys, tos. Disuruh ke gereja nggak mau, tapi disuruh ke bekas gedung gereja yang sekarang jadi pub, rajin mereka ya. Nah ini mungkin jadi pertimbangan nih, besok-besok mungkin boleh nih tiru gereja yang di Jerman kalau nggak salah ya, atau di Afrika juga ada gereja yang memperbolehkan mabuk-mabukan, memperbolehkan minum minuman keras, ya supaya laku gitu kan. Ada tuh gereja yang kasih minum bir, ya mungkin kalau buat gitu bisa laku lagi nih, church converts to pub. Ini yang terjadi di Eropa. Apakah Indonesia akan menyusul? Bisa jadi. Tapi kalau saya lihat Indonesia akan pelan-pelan nyusulnya ya. Karena kita lihat fenomenanya kan di Eropa itu dimulai dari gereja memperbolehkan pernikahan LGBT gitu. Setelah LGBT diperbolehkan, baru gerejanya pelan-pelan banyak yang bangkrut. Nah, Indonesia belum sampai tahapan bangkrutnya dulu nih. Kalau kita lihat Indonesia mungkin akan masuk ke LGBT-nya dulu kalau saya lihat. Kalau saya lihat ya, mohon maaf. Terus kita lihat bagaimana Indonesia, ya kita ingat bahwa 2 tahun yang lalu ya, ada sebuah gereja yang berubah menjadi Masjid Isa Al-Masih di Klaten. Dan ini sempat jadi satu fenomena yang luar biasa, sempat menghebohkan juga, ya di mana yang membeli gereja tersebut adalah YPMA, ya lewat Kohani Kristanto dan juga Kodondi. Ya, lewat mereka berdua terbelilah gereja tersebut yang berubah menjadi Masjid Isa Al-Masih. Ini sebelumnya gereja ada salibnya, terus salibnya dirobohkan teman-teman ya. Dirobohkan, dijatuhkan salibnya. Aduh, ya ada tuh videonya. Tapi jangan kita putar, nanti ngamuk-ngamuk. Terutama oten-oten yang baru nonton diskusi, nanti ngamuk pula. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga ya, ini ada satu website yang spesialis bagi teman-teman yang mau beli gereja ya. Jadi ini website khusus menjual gereja nih teman-teman. Ya namanya loopnet.com church. Ya, ini cuman di Amerika masalahnya. Ini website situs properti di Amerika di mana kita bisa lihat ini semua yang ada di sini adalah gereja teman-teman. Ya, khusus. Jadi di sini jelas nih, wah gerejanya dia punya isi seperti apa, ya interiornya. Wah ini udah siap pakai teman-teman. Jadi kalau Saipudin mau jadi pendeta ya beli ini gitu kan, atau enggak si Edis daripada dia buat rumah mission rumah apologet ya dia bilang ya, daripada dia buat rumah apologet yang nggak jelas peruntukannya, masih lebih bagus dia beli gereja yang dijual ini, gereja yang bangkrut ini teman-teman. Kasian nih, banyak sekali soalnya masalahnya. Ya, banyak sekali teman-teman. Wih, saya nggak habis pikir, gede. Lihat nih layoutnya ya raksasa nih. Wih, luasnya besar nih teman-teman. Nah, lihat nih, 22.280 square feet. Gede sekali. Harganya segini. Ya. Kurang lebih ya 20 miliar lah teman-teman, 20 miliar nih. Oke. Ya ini situs khusus jual beli gereja. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa yes, banyak sekali gereja yang dijual.
Jadi jangan kalian bilang, wah berita bohong, gereja ditinggalkan. Nah, nenekmu kiper ya. Nenekmu kiper yang berita bohong. Kita bukan channel Polycardus yang selalu memberitakan berita bohong. Mohon maaf, kita adalah channel yang selalu menyampaikan apa adanya. Kita katakan ya di atas ya. Ya, kebenaran di atas segalanya. Walaupun pahit. Walaupun pahit harus kita sampaikan supaya kalian tersadarkan. Tujuan kita adalah menyadarkan orang supaya jangan mau percaya dari berita-berita bohong, dari channel-channel Polycardus yang tidak bertanggung jawab, yang entah apa aja beritanya. Coba kalian lihat, kalau channel Polycardus, entah apa yang mereka sampaikan. Ada datanya? Nggak ada datanya. Sembarangan. Murtadin, kalau kasih kesaksian, entah apa aja kesaksiannya ya. Yang terakhir saya bahas murtadin. Bayangkan, orang di mana-mana, nggak ada yang melakukan tawaf di makam Nabi. Dia tawaf di makam Nabi. Saya pun bingung siapa yang kasih izin dia untuk tawaf di situ, dan sejak kapan umat Islam tawaf di Madinah. Ini kan lawak-lawak sekali gitu. Nipunya itu sampai level anak SD pun juga tahu itu tipuan. Tapi entah kenapa dikasih panggung. Saya nggak ngerti ya, kenapa kalian suka ngasih panggung orang yang kerjanya nipu-nipu. Apakah ini bagian dari yang disampaikan gitu? Karena dustaku, kemuliaan Tuhan berlimpah. Nggak apa-apa berdusta, yang penting kemuliaan. Apakah seperti itu? Inilah yang harus dipikirkan. Dan saya menyarankan buat teman-teman ya, misionaris, evangelis, daripada kalian sibuk menawarkan kekristenan kepada saudara-saudara muslim, yang notabene muslim yang masih berpikir akan susah menerima agama kalian, kecuali ya indomisasi, kecuali ada roh yang menjumpai dia, ketemu dengan sosok gitu kan, mungkin bisa murtad. Karena saya lihat banyak tuh yang murtad-murtad karena yang seperti itu gitu. Tapi kalau yang ya mohon maaf, lakukan kajian, perbandingan, masih nggak ada, belum saya temukan ya. Koreksi saya kalau ada. Dan sekali lagi, daripada kalian capek-capek, mending kalian fokus bereskan gimana gereja ini jangan sampai nggak datang orang. Sudah dikasih data, ada 7 juta orang yang sudah tidak mau ke gereja. Ya, kurang lebih, ada 7 juta orang anak muda yang nggak mau ke gereja. Kenapa nggak fokus kalian bagaimana supaya mereka tetap ke gereja? Itu aja fokus kalian, bagaimana mereka itu imannya kuat. Dan bagaimana supaya mereka jangan mualaf, kan itu. Nah, itu nggak ada masalah. Karena tugas kalian adalah menjaga mereka, supaya nggak sampai mau menjadi mualaf. Itu masih oke lah ya. Bagaimana kalian membentengi orang-orang kalian, domba-domba kalian, supaya domba kalian jangan jadi mualaf. Itu sih sah-sah saja gitu kan. Karena agama kita sama-sama agama siar. Sama-sama kita mempertahankan saudara-saudara kita punya akidah. Kami membentengi saudara kami, supaya jangan mau jadi murtadin, ya kalian juga membentengi. Kalau itu sih masih fair lah. Masih oke menurut saya. Cuman masalahnya kan kalian lucu gitu. Bukan sibuk bagaimana membentengi saudara-saudara kalian supaya jangan mualaf, tapi sibuk menyerang iman orang lain. Ini yang kita lihat di medsos. Coba lihat, ada nggak yang melakukan apologet dengan benar? Melakukan pembentengan iman. Padahal arti apologet adalah membentengi, ya, menjawab tuduhan kepada agamanya. Menjawab tuduhan kepada agamanya, bukan menyerang agama orang lain. Ya, pernah nggak Yesus membahas agama Islam? Pernah nggak Yesus membahas Nabi Muhammad SAW? No. Entah kenapa kalian ini luar biasa memang. Edis, disuruh bahas Islam paling kencang. Kalau ditanya kekristenan, aiu. Coba lihat, orang-orang yang kalian juluki sebagai apologet Kristen. Kalau ditanya tentang kekristenan, muter. Nggak usah jauh-jauh, ditanya konsep ketuhanannya mutar, sampai detik ini ribut sendiri. Betul nggak? Apa yang mendasari orang Wanes, Mikana, ribut dengan yang lain? Herdi ribut dengan yang lain. Karena konsep ketuhanan kan? Konsep ketuhanannya sampai sekarang belum final dan masih mutar-mutar, masih berantem, masih ribut. Orang seperti itu disuruh mengajarkan tentang iman. Halo? Gimana mau berapologet kalau iman sendiri aja nggak pede, iman sendiri aja masih bingung. Kita tuh nggak bisa mengajar orang lain kalau kita sendiri belum beres. Itulah saya selalu mengatakan bullshit kalau ada orang bilang mau nolong orang lain sementara dia sendiri belum tertolong, dia sendiri belum selamat. Apa
perpecahan itu. Kalian kalau naik pesawat ya, dengar tuh, bagaimana pramugarinya bilang, sebelum menolong orang di sebelah kita, sebelum menolong anak kita, ya kita tolong dulu kita. Masker oksigennya ya untuk kita dulu gitu. Selesai kita, baru untuk anak kita. Nggak bisa kamu berharap bisa nolong orang lain, sementara kamu sendiri masih bingung. Kalian tuh orang yang masih bingung. Konsep ketuhanan kalian belum final. Itu fakta. Nggak bisa kalian bantah. Walaupun kalian bilang, wah mereka tuh sesat. Kami sudah final. Yang sesat-sesat itu ngapain diurusin gitu kan. Loh, buktinya yang sesat-sesat itu nggak bisa kalian bereskan. Sampai detik ini nggak bisa beres. Oh kan di Islam juga ada perpecahan loh. Tidak ada satupun. Ya, umat Islam yang bingung siapa Tuhannya, siapa nabinya. Coba tanya. Mau siapapun, mau golongan manapun. Tuhan kami jelas. Ya. Rasul kami jelas. Kemana kami setelah meninggal jelas. Jelas. Konsep keselamatannya jelas. Mengumpulkan pahala, amal ibadah. Baru tetek bengek-bengeknya, baru ada perbedaan. Kalau kalian Tuhannya siapa aja masih bingung. Itu udah paling dasar. Dasar kita beragama itu kan Tuhan itu siapa. Ya, itu udah paling dasar teman-teman. Kalau itu aja nggak beres, ya mau gimana? Ya, mau gimana? Terus sekali lagi, ya, buat kalian, inilah fakta bahwa gereja sudah mulai sepi. Daripada kalian sibuk menawarkan umat muslim ke gereja, ya mending kalian tarik kembali itu. Kan kalian punya database harusnya. Kalian punya kan siapa-siapa aja yang udah nggak ke gereja. Nama-namanya siapa aja. Mending teleponin tuh. Kalau nggak angkat telepon, datangi rumahnya. Datangi rumahnya. Ya. Tawarkan mereka untuk kembali. Tawarkan seperti yang kalian tawarkan kepada kami. Daripada kalian indomisasi buat ya orang-orang muslim, mending kalian indomisasi buat orang-orang Kristen juga supaya kembali itu. Ya, mana tahu dengan kasih indomie, dombanya terpancing kembali itu. Terpancing kembali untuk balik ke gereja. Ya bisa gitu kan. Kadang domba itu ya butuh ini dia. Butuh sesuatu tuh untuk dikasih makan. Ya balik gitu kan. Betul nggak? Domba itu kadang butuh. Supaya dia mau balik ke kandang, ya dikasih rumput lagi. Ini, makanan nih, balik lagi kalian. Betul nggak? Daripada kalian ya nawar-nawari yang muslim. Dan ya sebenarnya sia-sia juga gitu. Karena saya lihat umat muslim sekarang juga udah pintar gitu. Ambil indominya, ambil bantuannya, tapi katakan tidak buat agamanya. Ya, ngapain gitu kan? Sama yang seperti kita dengar gitu. Nggak ada, mereka nggak ngikut agama yang seperti itu. Mereka cuma ambil bantuannya, tapi nggak kok. Mereka nggak akan ikut murtad. Cuman di depan mereka aja ikut nyanyi, ya, ikut bilang, ya Tuhan ini, Tuhan itu gitu kan. Tapi mereka nggak menggadaikan imannya. Oke lah, saya rasa. Ya, itu yang terjadi, dan sekali lagi, ini jadi bahan pelajaran buat kita semua, bahwa terbukti ya 50% generasi milenial sudah meninggalkan gereja di Indonesia. Indonesia, kalau dunia sudah lebih. Bahkan di Inggris 98%. 98% anak mudanya udah nggak ke gereja. Indonesia 50. Bisa jadi tahun depan udah 60. Mungkin 2030 80%. Ya. Mari kita doakan. Ya mohon maaf, kami umat muslim doakan seperti itu supaya mereka ya bisa mereview semua. Mohon maaf, karena beda iman kita ya, beda iman. Kan boleh dong berharap seperti itu. Ya, kalau kami berharapnya semoga makin banyak orang tersadarkan, ya tinggalkan gereja dan mempelajari Islam. Kalau kalian pasti doanya sebaliknya, itu sah-sah saja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya sekali lagi, ini sudah terjadi di luar. Apakah di Indonesia akan naik juga? Ya kembali ke kalian, bagaimana usaha kalian. Dan bagi teman-teman Kristen yang sudah tidak bergereja, saya sarankan, pilih salah satu agama daripada kalian pasti masuk neraka. Karena agama ini kan ibaratnya kapal. Pulau kita ini udah pasti tenggelam, teman-teman. Pulau kita nih, karena kita dibatasi oleh waktu. Paling lama 100 tahun lah di dunia ya, 80, 60, udah meninggoy. Artinya kita akan tenggelam beberapa tahun lagi. Sedangkan cara untuk sampai ke tujuan, ke seberang, itu menggunakan kapal. Ya pilih salah satu kapal. Karena hanya satu kapal yang akan sampai ke seberang. Hanya satu. Kapal yang mana? Ya, itulah iman kita kan. Saya punya iman bahwa kapal ini, karena saya lihat nakodanya bagus. Saya lihat kapalnya bagus. Kualitas bahannya bagus.
Nah, kalau kapal ini gede, tapi nakodanya nggak beres nih. Ya, nakodanya tukang mabuk. Wah, udah saya nggak mau. Kapal yang satu lagi, ya kecil. Nakodanya bagus, tapi kualitas kapalnya nggak bagus nih, bisa tenggelam saya lihat. Nggak mau saya pilih. Ya kembali gitu. Mending pilih salah satu daripada kalian diam di tempat terus tenggelam. Ya, itu sih saran dari saya buat teman-teman yang sudah tidak bergereja tentunya. Pilih dan cari, pelajari semua agama. Silakan tonton diskusi-diskusi selama ini atau searching, belajar, lihat kitab sucinya. Lihat ajaran Islam gimana, Hindu gimana, Buddha gimana. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Bapak Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini. Yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semuanya? Semua pendeta, Pak. Semua Jadi pendeta. kita baru jumpa bapak-bapak ini Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya, Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di kolong. Baru ini, Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya, dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar, Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Uang mau gimana kalau mau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Udah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Lama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kota beda. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu? Asli? Denpasar Bali. Oh, Denpasar Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses, Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja, Pak, bisa didata. Seperti itu. Oke. Fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih, Bu. Ya. Siap. Yang Islam aja. Iya. Yuk, makasih.